bagaimana verifikasi jumlah kitab PL dan PB 66 kitab. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaifu. Ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana terjadinya verifikasi bahwa Alkitab PL dan PB jumlahnya 66 kitab? Karena ini kitab suci nggak sembarangan, verifikasinya harus disuruh oleh sang sumber firman yaitu Yesus. Katolik meyakini jumlah kitab ada 73 atau 75 lah. Ortodoks meyakini jumlah kitab ada 85. Ya, Protesan meyakini Alkitab ada 66 versi palsu. Ya, Kristen satu-satunya yang memiliki kitab suci murni dan konsekuen. 66 kitab, kesalahannya 0%. Nah, mari saya jelaskan bagaimana verifikasinya. Sepintas perjanjian lama, Yesus ini berkata ya, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Jadi Yesus itu membagi perjanjian lama itu ada Taurat, ada Mazmur, ada kitab nabi-nabi. Lukas 4 ayat 16, Yesus membaca kitab Yesaya. Ya, roh Tuhan ada padaku. Itu Yesaya 61 ayat 1. Artinya apa? Alkitab perjanjian lama sudah very clear, terverifikasi pada saat Yesus sebagai manusia. Pelayanan umur 30 sampai 33 tahun. Taurat Musa terdiri dari 5 kitab, Mazmur terdiri dari 4 kitab, dan kitab para nabi 30. Jadi jumlahnya 39. Clear. Ya. Yesus hanya menyebut kalian orang Yahudi, kalian menduduki kursi Musa, kalian merubah-rubah perjanjian lama, menjiplak jadinya 3 kitab, Tanak, Talmud, Targum. Itu kata Yesus di dalam Matius 23 ayat 2. Perjanjian lama clear 39 kitab. Sekarang perjanjian baru. Perjanjian baru diturunkan oleh Yesus yang sudah roh. Yesus naik ke surga dari langit tingkat 2. Yesus menurunkan Alkitab perjanjian baru. Yesus memilih 8 rasul. Ya, lalu bagaimana verifikasinya? Ditulis tahun 33 Masehi sampai 66 Masehi. Ya, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus ada 8 rasul. Lalu verifikasinya kapan, Pak? Yesus menyuruh kepada para penulis Alkitab PB, kalian harus translate ke dalam bahasa Yunani, sebab bahasa Yunani adalah bahasa lingua franca. Semua rasul masih hidup, dimotori oleh Paulus, Lukas, dan dibiayai oleh Markus. Markus ini orang yang lumayan punya uang gitu ya. Lalu orangnya masih hidup, penulisnya masih hidup, dimulai tahun 66 Masehi sampai tahun 70 Masehi yang disebut Septuaginta. Penulisnya masih sama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus. Lalu disitulah terjadi verifikasi. Matius, kamu nulis satu buku, 1 kitab. Markus 1, Lukas nulis 2. Dan seterusnya. Jumlahnya berapa? 27. Ditranslate ke dalam bahasa Yunani selama 4 tahun. Very clear. Jadi jumlahnya berapa? 66. Kesalahannya 0% karena ditulis oleh nabi dan rasul. Bukan ditulis oleh bapak gereja atau santo, bukan. Ya. Gereja-gereja di luar sana mengimani Alkitab yang ditulis oleh bapak gereja dan para santo. Palsu itu. Makanya jumlahnya ada yang 73, 85, ada 66 tapi versi palsu. Lalu Bapak Ibu Saudara, karena tekanan dari Tritunggal ya,
Alkitab yang murni dan konsekuen ini disembunyikan di dalam laut mati, gua-gua di dalam laut mati selama kurang lebih 1600 tahun. Nanti akan ketemu jalur ceritanya. Ketika naskah-naskah dari laut mati ini ditemukan tahun 1947 selama 6 tahun sampai 1954 baru ketahuan berapa jumlah gulungan, kurang lebih 1189. Itu jadilah pasal-pasal dalam Alkitab 1189. Tiap gulungan dijadikan satu pasal. Pak, ada selisih, Pak. Ada sekian gulungan, ya mungkin digabung. Tidak masalah, ya. Tapi secara garis besar yang ditemukan dari goa-goa laut mati itu PL dan PB, yang mengatakan hanya PB berarti dia buta huruf. Karena jumlah pasal dari Alkitab PLPB adalah 1189, sama persis dengan jumlah gulungan yang ditemukan. Jadi vertikal itu Alkitab yang murni dan konsekuen. 66 kitab, kesalahannya 0%, kecuali punyanya Protesan. Karena Protesan mendasarkan diri kepada sumber palsu, yaitu Ibrani Yunani tercemar Tritunggal. Kalau Katolik nggak usah diomongin deh, ya. Ortodok, Katolik nggak usah diomongin, ya. Protesan saja yang sama-sama 66, kesalahannya saja berapa? 6.500. Ya, mari muliakanlah Yesus Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia di tahta surga, Dia Alfa Omega. Mari muliakanlah Dia. Jadi very clear, ya. Itu verifikasi kitab suci. Valid. Disuruh oleh Yesus, yes. Kesalahannya 0%. Yes, itulah Alkitab, kitab suci yang murni dan konsekuen. Punyanya Kristen sejati, Alkitabiah. That it. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Haleluya, amin.